Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa melakukan perkuliahan pada hari ini. Salawat berangkaikan salam mari kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi, kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ramadan Lubis MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid, yang saya banggakan dan saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun video yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Haris Riyadi, dan video kedua akan disampaikan oleh Adinda Rama Rangkuti. Yang ketiga akan disampaikan oleh Tri Suci Prasettiwi. Yang keempat akan disampaikan oleh Erina Damayanti. Yang kelima akan disampaikan oleh Nabila Sohailal Lubis. Yang keenam akan disampaikan oleh Nepri Handayani Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Riyadi, NIM 0306 2131 38 dari kelas PGMI 4. Saya di sini akan mengungkap tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di tanaman lidah buaya, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunbitu lakum bihiz zara'a waz-zaytuna wan-nazila wa a'naba wa min kullis samaratin inna fi dzalika laayatal qaumin yattafakkarun. Artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam-macam buahan. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Mungkin kita tidak asing lagi dengan tanaman lidah buaya, karena tanaman ini sering kita jumpai. Mungkin banyak orang yang mengetahui kegunaan lidah buaya untuk kecantikan saja. Tapi sebenarnya khasiat dari lidah buaya itu bukan hanya untuk kecantikan saja, tapi khasiat lidah buaya itu sangat besar. Khasiat lidah buaya itu terdapat di dalam batangnya, yaitu seperti ini. Ini khasiatnya di dalam lidah buaya itu sangat banyak, yaitu salah satunya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan luka, menyembuhkan sariawan, menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati diabetes dan asam lambung, mengurangi peradangan, mengobati iritasi kulit, mengurangi ketombe. Itu hanya sebagian saja yang saya sebutkan khasiat dari lidah buaya. Dan masih banyak lagi khasiat dari lidah buaya itu. Betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman lidah buaya dengan banyak manfaat dan khasiat bagi hambanya. Dan Allah bukan hanya menciptakan lidah buaya saja, tapi masih banyak tanaman lain yang akan besarnya manfaat dan khasiatnya. Di sini saya akan memberitahu macam-macam tumbuhan dari lidah buaya, yaitu ada Aloe albifora, Aloe balli, Aloe bakeri, Aloe aristata, Aloe mariotti,
Aleo nobilis, dan Aleo barbera. Ciri-ciri dari lidah buaya yaitu adalah tumbuhan tanpa batang yang tingginya itu 60 sampai 100 cm dan dapat berkembang biak dengan tunas. Dedaunan atau batangnya itu tidak bertulang, yaitu berdaging dengan tebal yang berwarna hijau atau hijau keabu-abuan. Dan sebagian varietas atau sebagian batangnya itu memiliki bintik-bintik putih pada permukaan batangnya. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam mengungkap tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di lidah buaya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya sendiri. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya Adinda Rahma Rangkuti dari PGMI 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap hewan ciptaannya yaitu burung gagak. Dalam kitab suci Al-Quran banyak disebutkan nama-nama hewan baik yang berukuran besar maupun yang kecil. Tentunya ada alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakannya. Kita sebagai manusia bisa mengambil pelajaran dari hewan-hewan tersebut. Salah satu hewan yang disebut dalam Al-Quran yaitu burung gagak. Lalu, apa sih keistimewaan gagak ini? Burung gagak mengajarkan kepada manusia cara menguburkan jenazah atau mayat seseorang. Pada suatu kisah, Allah memerintahkan kepada Adam agar kedua anaknya Qabil dan Habil berkurban. Lalu berkurbanlah kedua anak Adam tersebut. Qabil, ia seorang petani yang kaya, namun ia berkurban dengan gandum yang layu dan kering dengan setengah hati. Sedangkan Habil mengorbankan harta miliknya yang paling berharga, yaitu seekor kambing yang gemuk dan besar. Qabil berkurban dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pun menerima kurban dari Habil dan tidak menerima kurban dari Qabil. Kemudian Qabil pun marah dan iblis datang merasuki Qabil. Hasutan setan kepada Qabil pun berhasil. Lalu Qabil pun membenci saudaranya sendiri yaitu Habil. Pada saat Habil menggembala domba-dombanya, Qabil pun ingin segera membunuh Habil. Dan Qabil pun memukul kepala Habil sehingga Habil terbunuh olehnya. Setelah membunuh Habil, Qabil pun menyesali atas semua perbuatannya. Lalu Allah memerintahkan burung gagak menggali-gali tanah di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Artinya, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yaitu Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil pun berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal."
Kecerdasan burung gagak juga dibuktikan oleh Maurice Burton dan Robert Burton. Dalam penelitian yang berjudul Kau, penelitian ini dibuktikan bahwa gagak memiliki kecerdasan di atas burung yang lain karena kecerdasannya ini. Sebuah taman hiburan bernama Puy du Fou di kota Prancis secara khusus melatih burung gagak untuk mengambil puntung rokok dan sampah kering. Hal ini selain bisa menjaga kebersihan burung juga bisa memberikan pelajaran kepada manusia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Taman Bermain Puy du Fou, Nicolas de Villiers. Karena memiliki kesan seram dan hitam pekat, tak jarang burung ini disimbolkan negatif. Burung ini dianggap sebagai burung peliharaan penyihir. Kemunculannya biasa dikaitkan dengan ilmu hitam dan sesuatu yang berbau magic. Namun hal ini dibantah Rasulullah lewat hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada penularan penyakit atau atwa, tidak ada burung penentu nasib baik dan buruk atau tiaroh. Tidak ada burung hantu pembawa sial atau hamah, tidak ada bulan safar pembawa sial atau keberuntungan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah keistimewaan dari burung gagak. Gagak juga menggunakan logikanya dalam memecahkan masalah dengan satu kali percobaan. Hal inilah burung gagak yang memiliki kecerdasannya. Dan yang paling penting, burung gagak memberikan pelajaran kepada manusia, terutama pada kisah Kabil tentang cara menguburkan makhluk yang sudah tak bernyawa. Hingga kini pengajarannya masih diikuti manusia. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang diciptakan Allah memiliki manfaat masing-masing. Hal ini sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah." Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran Surah Shad ayat 27. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada kita semua. Salam undur dari saya, Adinda Rahma Rangkuti dari PGMI 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisuci Prastiwi ingin memberikan penjelasan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada tanaman buah stroberi. Baiklah, di sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana sesungguhnya Allah dalam menciptakan buah-buahan, terutama pada buah stroberi. Nah, tanaman stroberi ini semuanya saya rawat sendiri. Tiap pagi atau sore saya selalu memperhatikan apakah daunnya itu ada yang sudah jelek ataupun yang menguning. Karena jika sudah daunnya udah jelek, maka itu harus dibuang agar tidak merusak tanaman lainnya ataupun daun-daun yang lainnya. Karena kalau sudah daun yang berlubang itu tandanya daun itu dimakan ulat. Jadi daunnya itu harus dibuang. Nah, daun stroberi ini berbeda dengan daun-daun lainnya. Karena daun stroberinya ini berbentuk bulat ya teman-teman, dan tidak terlalu lebar. Dan warna daunnya itu hijau. Nah, untuk perkembangbiakan stroberi ini dia melalui tunas. Nah, ini dia tunasnya. Dan kemudian dia ada berbentuk daun-daunnya. Nih dia daunnya. Daunnya masih sangat kecil. Setelah itu dia akan mengeluarkan akar. Nah di bawahnya ini tuh ada terdapat akarnya. Setelah itu, jika sudah besar, tunas stroberi ini bisa dipindahkan ke pot sendiri agar dia bisa bertumbuh dan berkembang biak hingga besar. Adapun tanda-tanda kebesaran Allah terdapat dalam surat An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Nah, yang artinya dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Nah, stroberi ini
sangat-sangat baik untuk dikonsumsi sebagai menu sarapan. Dan Allah menciptakan stroberi dengan sangat-sangat indah, di mana sebelum menjadi stroberi ia berbunga terlebih dahulu dan bunganya itu berwarna putih. Lalu setelah itu kelopanya itu akan berguguran dan sudah mulai berubah menjadi stroberi yang sangat kecil. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu dia akan bentuknya akan berubah menjadi lebih besar dan warnanya itu terlihat berwarna hijau, warna hijau. Setelah beberapa hari dia akan berubah menjadi lebih besar dan beberapa kemudian dia akan berubah warna menjadi warna merah dari warna hijau. Dan ini stroberi yang sudah berwarna hijau, yang berwarna merah, dan ini yang masih berwarna hijau. Dan rasa buahnya itu rasanya asam-asam segar. Allah menciptakan buah stroberi ini tentu saja banyak manfaatnya. Kandungan nutrisi di dalamnya itu dapat memenuhi asupan nutrisi kita dan mengandung sejumlah antioksidan seperti vitamin C dan serat. Selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit dan pencernaan, penelitian juga menunjukkan bahwa stroberi ini sangat berkhasiat sebagai anti kanker dan mencegah penuaan dini. Sekian penjelasan saya tentang tanda-tanda kebesaran Allah terhadap tanaman pada buah stroberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Damayanti akan menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat pada buah mangga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai buah mangga. Sebagaimana yang sudah Allah jelaskan mengenai tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat keempat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nabin wa zaru'un wa nakhidun sinwanu wa khairu sinwani yusqa bima'in wahidi wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun, yang artinya, dan bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, jadi kalau kita perhatikan buah mangga ini, kita akan melihat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat dalam buah mangga ini, yang terkadang kita melupakannya atau kita tidak mengetahuinya. Nah, jadi tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada buah mangga ini yaitu, yang pertama, pohon mangga dapat tumbuh subur dari kecil hingga berbuah, itu semua karena Allah. Jadi Allah lah yang menumbuhkannya, bukan karena pupuk yang diberikan oleh manusia, bukan juga karena disiram terus-menerus, tetapi karena Allah lah yang berkehendak untuk menumbuhkannya, sehingga pohon mangga dapat tumbuh dengan subur dan kalau berbuah enak dipandang dengan mata. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pencipta. Nah, Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang ada di bumi ini, mulai dari rumput, bunga, buah-buahan, baik itu anggur, apel, durian, mangga, dan sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah. Nah, dari satu spesies mangga ini saja Allah menciptakan bermacam-macam jenis mangga. Nah, seperti misalnya mangga apel, mangga wole, mangga harum manis, dan lain sebagainya.
Jadi, yang ada di hadapan saya ini adalah termasuk mangga apel. Dia dikatakan mangga apel itu karena bentuknya yang mirip dengan buah apel. Nah, yang ketiga itu Allah Maha Pencipta warna. Jadi, buah mangga ini diawali dengan bunganya yang kuning keputih-putihan dan ukurannya yang kecil. Nah, kemudian berubah menjadi buah mangga yang kecil dan berwarna hijau. Terus mangga itu dapat besar dan akhirnya sesuai perkembangannya yang kemudian berwarna kuning dan siap untuk dimakan. Siapa yang mewarnai dari hijau menjadi kuning hanyalah Allah semata, bukan manusia yang mengecat atau menggunakan warna. Nah, jadi hanya Allah lah yang dapat melakukan itu semua. Yang keempat, Allah itu Maha Pemberi rasa. Rasa yang terdapat dalam buah mangga yang jika kita coba saat masih muda akan terasa asam. Tetapi begitu warnanya berubah menjadi kuning, rasanya juga berubah menjadi manis. Padahal kalau kita pikir-pikir, tidak ada yang memberi gula, tidak ada yang memberi perasa, dan kemana hilangnya rasa asam tadi. Nah, tidak ada yang tahu kemana hilangnya rasa asam dan siapa saja yang dapat melakukan itu semua. Jawabannya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang dapat melakukannya semua, dan hanya Allah lah yang dapat memberi rasa. Yang kelima, Allah sebagai pemberi manfaat dan kesehatan. Dari buah mangga ini ada banyak manfaat yang Allah berikan bagi kesehatan manusia. Contohnya, membantu melancarkan pencernaan. Buah mangga dapat untuk membantu melancarkan pencernaan. Jadi bagi siapa yang kurang lancar pencernaannya karena kurangnya serat yang ada pada tubuh kita bisa mengonsumsi buah mangga karena serat yang terdapat pada buah mangga bisa untuk membantu melancarkan pencernaan kita. Walaupun masih ada banyak buah dan sayur lainnya yang dapat melancarkan pencernaan, termasuk salah satunya yaitu mangga. Nah, yang kedua, mangga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga itu mangga bisa menjaga kesehatan jantung kita, menjaga kesehatan mata, membantu menurunkan kolesterol, mencegahnya kanker, melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas, dan membantu mengatasi peradangan. Nah, jadi begitu banyaklah manfaat buah mangga itu bagi kesehatan manusia. Siapa yang memberi manfaat itu semua? Yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang perlu kita ingat, walaupun banyak manfaat dari buah mangga bagi kesehatan manusia, janganlah makan buah mangga yang berlebihan, karena yang berlebihan itu semua tidak baik. Bukan manfaatnya yang kita dapat, melainkan masalah yang ada nantinya. Nah, jadi Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 31. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam buah mangga. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Soila Lubis. Di sini saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang telah berbicara mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dapat kita rasakan langsung seperti fenomena alam, ataupun yang tidak dapat kita rasakan langsung seperti surga dan neraka. Baiklah, saya akan menyampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai panduan dan petunjuk bagi umat manusia telah memberitahu agar manusia memikirkan dan merenungkan fenomena yang terjadi di alam semesta. Salah satunya fenomena tersebut adalah pergantian siang dan malam. Tujuan merenung itu untuk mengenal keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 190 dijelaskan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan alam semesta dan pergantian siang serta malam, yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Pada ayat ini,
Allah menganjurkan manusia untuk mengenal keagungan, kemuliaan, dan kebesarannya. Sesungguhnya dalam penciptaan benda-benda angkasa, matahari, bulan, beserta planet-planet lainnya, dan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit dan putaran bumi pada porosnya yang hampar luas untuk manusia, dan pergantian malam dan siang. Pada semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yakni orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi oleh kabut ide yang dapat melahirkan keracunan. Memikirkan pergantian siang dan malam, mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. Semuanya itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptaannya bagi orang-orang yang berakal. Memikirkan terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam secara teratur dengan menghasilkan waktu-waktu tertentu bagi kehidupan manusia merupakan satu tantangan tersendiri bagi kaum intelektual beriman. Mereka diharapkan dapat menjelaskan secara akademik fenomena alam itu sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Allah tidaklah menciptakan semua manusia. Bumi diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat yang layak untuk dijadikan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk lainnya. Dengan kebesarannya, Allah menciptakan bumi yang berotasi dan berputar setiap waktu yang menyebabkan silih gantinya siang dan malam. Bumi juga memutari matahari dengan rentangan dan jarak tertentu, sehingga terciptalah musim-musim dalam kehidupan manusia. Dalam banyaknya ayat, Allah telah memaparkan adanya pergantian dan pengaturan malam dan siang. Dengan regulasi itulah kondisi kehidupan manusia pun berjalan silih berganti, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kami mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengarkan. Quran Surat Yunus ayat 67. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Al-Isra ayat 12. Dengan demikian Allah menciptakan siang dan malam secara teratur dan sistematis. Jika tidak, maka kehidupan manusia akan kacau balau. Dengan adanya regulasi siang dan malam itulah akan diketahui bilangan tahun dan perhitungannya, seperti yang dikemukakan oleh penulis kitab Al-Asas dalam tafsirannya, bahwa dengan pengaturan siang dan malam maka akan bisa diketahui waktu dan musim, bilangan hari, bulan, dan tahun. Sebab di waktu malam Allah menetapkan untuk waktu beristirahat dari aktivitas sehari-hari, sedangkan di waktu siang Allah tetapkan untuk manusia menjalani berbagai aktivitas dan memenuhi kebutuhannya. Jika tidak ada regulasi demikian, manusia bisa bekerja tanpa batas. Demikianlah Allah menunjukkan hikmah dengan adanya pengaturan siang dan malam. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan objek adanya siang dan malam. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yaitu kita lihat dari manfaat daun sirih. Daun sirih sering dijumpai sebagai tanaman hias di banyak rumah. Selain jadi tanaman hias, daun sirih juga dikenal sebagai tumbuhan, punya banyak manfaat. Tanaman ini punya daun yang lebar dan biasa tumbuh menjulur atau menjalar. Daun sirih punya banyak manfaat kesehatan. Daunnya penuh dengan vitamin seperti vitamin C, tiamin, niacin, riboflavin, karoten yang merupakan sumber kalsium yang bagus.
Daun yang satu ini dikenal punya sifat antiseptik, antiinflamasi, dan pendingin kulit, sehingga mujarab untuk mengatasi berbagai penyakit kulit. Akan tetapi, khasiat yang diberikan daun sirih tak hanya sebatas untuk kulit. Saat dikonsumsi, daun ini akan memberikan manfaat bagi kesehatan organ tubuh, terutama daun sirih merah sebagai obat diabetes dan asam urat. Daun sirih sudah digunakan untuk obat tradisional sejak nenek moyang zaman dahulu. Daun sirih ini juga sudah digunakan untuk obat tradisional sejak nenek moyang, sehingga menariknya dari daun sirih ini punya segudang manfaat tapi tak membuatnya mahal dijual. Untuk kamu yang ingin mengandalkan daun sirih untuk menyehatkan tubuh, daun sirih ini banyak dijual di pasar tradisional, atau kamu juga bisa menanamnya sendiri di rumah atau di depan rumah. Kemudian tinggal memetik daunnya jika kamu butuhkan. Tak hanya berguna untuk kesehatan, daun sirih juga ini dikenal bermanfaat untuk kecantikan. Daun sirih punya sifat antiseptik, antiinflamasi, dan pendingin kulit, sehingga mujarab untuk mengatasi berbagai masalah penyakit kulit. Adapun berbagai manfaat daun sirih, yang pertama yaitu analgesik, yang kedua meringankan sembelit, yang ketiga melancarkan sistem pencernaan, yang keempat mengurangi masalah pernapasan, yang kelima antiseptik dan anti jamur, yang keenam menghentikan mimisan, mengobati batuk, meredakan sakit perut, mengobati bronkitis, mengobati gusi berdarah, mengobati tumor, obat asam urat, mengobati jantung koroner, melawan kanker sumsum tulang belakang, menyehatkan mata, dan yang terakhir yaitu mengobati pembengkakan payudara. Baik, cukup di sini yang dapat saya jelaskan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari contoh daun sirih. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.